Konbanwa minasan, watashi no namae wa Kushiando desu. Ima kara Nihongo no benkyou happyou shitai n desu. Yoroshiku onegai shimasu. Ja, hajimemashou. Halo minasan, di hari Selasa ini saya akan menjelaskan persamaan kotoba ya minasan. Lanjutan dari persamaan kotoba yang kemarin. Kita mulai yang pertama di sini ada domo ya minasan. Domo itu bisa diartikan terima kasih dalam konteks menghilangkan arigato. Contoh kan domo arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu itu dihilangkan atau arigatonya dihilangkan ya minasan. Jadi yang artinya terima kasih itu domo. Domo saja itu artinya sudah terima kasih ya minasan. Lanjut yang kedua di sini ada sumimasen. Sumimasen itu artinya maaf atau terima kasih. Terima kasih atau maafnya itu dalam konteks karena merepotkan orang lain dan akhirnya berterima kasih. Kayak contoh misal kita minta tolong sama orang lain gitu ya. Bentuk merepotkan orang lain itu sumimasen ya minasan, artinya maaf atau terima kasih. Nah, di sini ada shupatsu shimasu atau ikimasu atau demasu yang artinya berangkat. Nah, yang kita tahu itu demasu itu kan keluar ya minasan. Nah, jadi demasu itu ya keluar, tapi keluarnya bukan keluar kayak misalnya di sini ada contoh nih minasan. Contoh. Kaisa ni demasu. Nah, keluar pada perusahaan. Keluar pada perusahaan. Nah, jadi dia tuh konteksnya bukan keluar perusahaan atau resign, bukan ya minasan. Jadi dia tuh menuju gitu. Tujuan, ini tuh ninya itu ni tujuan yang artinya pada ya minasan. Nah, jadi keluar pada perusahaan. Nah, jadi istilahnya itu dia tuh keluar untuk pergi ke perusahaan. Jadi berangkat ya minasan. Selain demasu juga itu di sini ada kimasu ataupun ikimasu ya. Lanjut di sini ada gakko o demasu. Keluar sekolah. Nah, atau berangkat sekolah ya minasan. Ini demasnya itu demas tujuan atau berangkat ya. Seperti itu minasan. Lanjut di sini ke persamaan kotoba lagi. Di sini ada tochaku shimasu atau kimasu atau suku yang artinya datang. Lalu di sini ada yoimasu. Yoimasu atau yoparai atau futsukayoi yang artinya mabuk ya. Nah, di sini ada ikimasu dalam kurung grup 1. Grup 1 yang artinya pergi atau dalam kurung berjalan berproses. Nah, jadi ikimasu itu pergi dalam kurung berjalan berproses. Ya minasan. Gakko e ikimasu seperti itu. Berproses pergi ke sekolah atau pergi ke sekolah. Nah, itu kan proses ya, proses berjalan menuju ke sekolah. Seperti itu minasan. Nah, di sini ada ikimasu grup 2 yang artinya ikimasu itu hidup ya. Jadi artinya ikimasu itu banyak, tidak pergi saja. Di sini ada ikimasu yang grup 2 yang artinya hidup. Lalu di sini ada ura yang artinya di belakang atau kebalikannya. Seperti itu minasan. Terus di sini ada jiaku yang artinya kebalik, ushiro yang artinya belakang ya. Yang kita ketahui itu ushiro ya. Nah, ura ini u-nya itu dari kotoba ushiro ya minasan. Ushiro belakang ya. Nah, contoh belakang di sini itu kan dalam kurung kebalikannya ya. Jadi kebalikannya itu kayak contoh HP. Jika kita putar HP-nya, nah itu akan terbalik atau kebalikannya itu ya. Jadi memutar lah, hampir sama kayak memutar, cuman bukan memutar ya minasan.
Jadi dibalik gitu. Dari ketiga ini sama yang artinya kebalik atau belakang ya minasang, dibalik. Di sini ada kega yang artinya luka dalam kurung konteks badan yaitu atau konteks keadaan badan ya. Jadi luka badan gitu ya minasang. Contoh lukanya luka badan. Lalu di sini ada kizu. Kizu di sini artinya luka, luka goresan nih minasang. Nah, jadi kizu itu maka sebenarnya lebih ke goresan gitu, luka goresan gitu ya. Dalam kurung konteks bukan badan. Jadi kayak goresan hati gitu ya minasang ya. Itu konteksnya bukan konteks badan ya. Di sini ada yasashi, yasashi yang artinya baik hati. Di sini ada shinsetsu yang artinya baik hati atau ramah. Nah, dari yasashi ini itu selain baik hati itu contohnya orang yang sering membantu gitu ya. Orang yang sering bantu atau murah tangan untuk membantu orang lain gitu ya. Jadi konteksnya itu murah tangan gitu ya. Orangnya baik hati dalam konteks orang yang sering membantu. Lalu di sini ada kawaii yang artinya lucu, imut. Lalu di sini ada Johou yang artinya informasi dalam kurung lanjutan. Jadi Johou ini hou-nya itu makna tepatnya itu hou itu informasi ya minasang. Seperti itu. Lalu di sini ada oshirase. Oshirase juga sama informasi atau pengumuman. Kalau oshirase ini lebih ke pengumuman ya minasang. Mengumumkan ya. Lalu di sini ada yuenchi. Yuenchi yang artinya taman bermain. Lalu di sini ada yochieng yang artinya TK atau taman anak-anak ya, sama saja. Lalu di sini ada uchi, iye atau otaku yang artinya rumah. Jadi rumah itu bukan hanya uchi ya. Jadi kategorinya banyak, ada uchi, ada iye, ada otaku ya minasang. Lalu di sini ada otoko ya, otoko atau dangse yang artinya laki-laki. Lalu di sini ada onna atau jose yang artinya perempuan. Di sini ada danjo yang artinya laki-laki dan perempuan. Lalu selanjutnya di sini ada tasukemas. Tasukemas yang artinya menolong dalam kurung urgent. Nah, jadi tasukemas itu bentuk menolong dalam kurung itu bentuk urgent ya. Jadi kayak bentuk kayak contohnya ada kebakaran. Itu kan urgent ya minasang. Nah, pakainya tasukemas. Seperti itu minasang. Lalu di sini ada tetsudaimas yang artinya membantu. Minasang. Lanjut kita ke sini dulu ya minasang. Di sini ada tekudasai atau mas hilang, lalu bermu kudasai. Lalu di sini ada haite kudasai atau hirimas ya minasang. Ini bentuk sopannya itu ohagari kudasai. Nah, ohagari kudasai minasang. Lalu sini yang tadi sudah saya jelaskan ya tentang demas. Kalau demas itu lebih ke berangkat, ninya itu ni yang tujuan, bentuk-bentuk tujuan yang artinya pada ya minasang. Lalu di sini ada kurasude hongni kanji o kakimas. Di sini ada hong o kau no o wasuremashita. Nah, jadi hong o kau no o karena di sini ada partikel no bertemu dengan o. Nah, jadi kata kerja itu dibuat menjadi kata benda. Jadi kedua ini itu menjadi kata benda ya minasang. Di sini ada contoh makhluk hidup yang menggunakan partikel o atau yamemas yang artinya berhenti ya. Lalu di sini ada makhluk mati atau benda mati ya, yang tidak bergerak, maksudnya yang tidak bergerak gitu ya. Menggunakan partikel o, kata kerja tomemas yang artinya berhenti. Lalu di sini ada tomarimas yang artinya berhenti juga, sama dalam konteks kayak contoh memarkir ya. Jadi dalam keadaan diam gitu ya, berhenti. Nah, tomarimas juga itu bisa digunakan menggunakan partikel ga ya minasang. Seperti itu.
Di sini ada awal ini ko. Ko itu bisa diartikan ini ya. Kore ini, kore, kono gitu ya. Kono dalam konteks benda ya karena ada menggunakan partikel no. Lalu ada koko, lalu ada kongna dalam konteks benda atau kou atau kouyu. Nah, jadi kouyu di sini itu iunya itu dari kata kerja imas ya minasang. Jadi kotoba imas, imas ya, iu berubah ke bentuk ya minasang. Nah, di sini ada itu, so itu bisa diartikan itu. A juga bisa diartikan itu dalam konteks jauh ya minasang. Itunya yang jauh kayak eh, kore, sore, are. Lalu di sini ada kata tanya do, artinya mana ya minasang. Nah, di sini ada juga kouyu kata benda, kongnani. Nah, ini di sini dalam bentuk negatif itu bisa diartikan dengan seperti ini atau sebegini. Di minasang. Seperti itu. Terus sini ada souyu koto yang artinya itu hal yang dikatakan seperti itu. Ya, minasang. Hal yang dikatakan seperti itu. Itunya dari mana? Itunya itu dari so ya minasang. So, karena so itu bisa diartikan itu. Lalu di sini soudes juga, soudes atau sonotori. Nah, ketiga kotoba ini itu sama saja artinya ya. Bisa diartikan begitulah halnya atau halnya seperti itu. Sini ada to pengulangan yang bisa diartikan yang juga. Contohnya me atau di ya misalnya. Lanjut ke persamaan kotoba yang selanjutnya di sini ada seikatsu ya misalnya. Seikatsu itu kehidupan dalam kurung sehari-hari. Nah, jadi kehidupannya itu dalam konteks kebutuhan hidup ya minasang. Sudah tertulis sini kebutuhan hidup seperti itu. Di sini ada kurasimas. Kurasimas itu yang diartikan kehidupan dalam kurung menjalani. Nah, sama saja kehidupan ya, cuman bedanya di sini kurasimas itu menjalani, konteksnya menjalani kehidupan ya. Jadi menjalani hidup gitu ya. Sini ada jinsei yang artinya kehidupan dalam kurung konteks keseluruhan selama hidup atau kebiasaan. Lanjut di sini ada osiemas. Osiemas itu yang kita tahu bisa diartikan memberitahu ya minasang. Nah, makna sejatinya osiemas itu sebenarnya bukan memberitahu minasang. Tapi makna sejatinya dari osiemas itu yaitu mengajarkan ya minasang. Lebih ke mengajarkan makna sejatinya. Oke. Lanjut di sini ada agari kudasai. Agari kudasai itu bisa diartikan silakan masuk dalam kurung lantai tinggi atau tingkat ya. Nah, seperti yang saya tadi sudah baca ya yang di buku. Nah, te kudasai di sini itu kata kerja te bertemu kudasai yang artinya silakan. Ya, silakan. Nah, di sini haite kudasai. Silakan masuk. Ini bentuk biasanya. Nah, jika lebih sopannya lagi itu ditambahkan dengan ohairi kudasai atau oagari kudasai ya. Oagari kudasai. Seperti itu. Yang diartikan itu silakan masuk ya minasang. Lanjut di sini ada suteki. Suteki itu yang artinya bagus dalam kurung bagus banget ya. Berdasarkan yang disukai. Nah, ya berdasarkan yang disukai atau yang paling suka gitu ya. Yang paling disuka. Menggunakan
Daisuki atau yang biasa kita sebut Daisuki ya, Daisuki. Nah, di sini ada soro-soro. Soro-soro yang artinya sudah saatnya ya minasan. Soro-soro shitsurei shimasu. Yang artinya sudah saatnya pergi. Seperti itu minasan. Lanjut di sini ada mamonaku. Mamonaku yang artinya sebentar lagi. Sini ada mousugu yang artinya sudah segera atau sebentar. Itu sama saja seperti shitsurei shimasu. Nah, jadi sudah saatnya itu lebih ke sudah saatnya akan pergi gitu ya. Kalau sebentar lagi itu kan masih menunggu ya, belum berangkat gitu ya contohnya ya. Kalau sudah segera itu lebih ke segera gitu, segera berangkat. Nah, segeranya itu dari kata sugu ya, sugu segera, dan jika ditambahkan mau itu menjadi sudah segera. Nah, jadi potongan kata ini ya, sugunya itu segera dan maunya itu sudah ya minasang. Ini di sini ada sugu yang artinya langsung. Di sini ada shibaraku, shibaraku yang artinya sudah agak lama atau sebentar atau belum lama ya. Tapi lebih shibaraku ini lebih ke artinya agak ya minasang. Agak, sebentar atau belum. Ya. Kenapa di sini shibaraku diartikan sudah agak lama ya? Nah, jadi lebih ke shibaraku itu artinya agak, sebentar atau belum sih minasang. Jika ingin ditambahkan sudah, itu wajib menggunakan mau ya. Kayak mau shibaraku, sudah agak. Seperti itu minasang. Kurang lebihnya ya. Nah, dalam konteks juga itu jarak pendek waktu ya minasang. Dalam kurung jarak pendek waktu. Nah, di sini ada hisashi buri desne yang artinya sudah lama tidak bertemu ya. Nah, sudah lama tidak bertemu ya. Jadi dalam konteks waktu yang cukup lama ya. Kayak kita sudah lama tidak bertemu kurang lebih 2 tahun. Nah, jadi itu menggunakan hisashi buri desne dalam kurung konteks waktu yang cukup lama. Seperti itu minasan. Lalu di sini ada karimas, karimas yang artinya meminjam atau minta ya. Kasimas meminjamkan atau beri pinjam. Arimas yang artinya ada atau mempunyai dalam kurung benda mempunyai benda mati ya. Nah, karimas di sini yaitu meminjam. Tapi karimas itu lebih konteksnya ke meminta ya. Kayak meminta pinjam gitu ya. Minta pinjam. Lalu di sini ada kasimas yang artinya meminjamkan atau beri pinjam atau arti lainnya itu memberi pinjam ya. Lalu di sini ada arimas yang artinya ada mempunyai benda mati, mochimas membawa atau mempunyai dalam kurung konteks benda ya. Benda mati adanya itu dalam kurung konteks benda yang mati. Jadi bisa menggunakan arimas atau mochimas ya. Jadi mochimas itu bukan hanya membawa artinya minasan. Bisa juga mempunyai ya. Nah, di sini ada imas, imas yang artinya ada, mempunyai makhluk hidup. Jadi untuk makhluk hidup ya. Kayak orang itu ada, yaitu menggunakan imas ya. Di sini ada bung yang artinya bagian, bung yang artinya titik bagian. Nah, jika bung itu kayak misalnya ada contoh bulatan ya. Nah, bulatan ini itu bisa diartikan bagian. Nah, jika bung itu dalamnya ya, kayak menunjukkan titik-titiknya itu, titik bagiannya ya, seperti itu. Lalu di sana suari mas ya, atau isu ni kosi o kakek mas yang artinya duduk ya. Dalam di sini juga ada nih ya. Nih, nah duduknya itu dalam kurung itu menggantungkan pinggang pada kursi. Nah, jadi menggantungkan pinggang pada kursi. Jadi artinya duduk kayak seperti itu ya minasan. Nah, di sana kosi yang artinya pinggang, yukuri yang artinya pelan-pelan atau santai, urimas menjual, urikire yang artinya terjual habis. Nah, terjual habis itu lebih ke kirenya minasan. Kire terjual.
terjual habis. Terus yang ada madeni, madeni yang artinya pada sampai dalam kurung dari belakang. Lalu di sini ada yoyaku yang artinya reservasi atau memesan, konteks tempat ya, kayak memesan hotel gitu, memesan atau memesan makanan di restoran ya. Lalu di sini ada cumong yang artinya memesan, konteks untuk memesan makanan dan lain-lain. Nah, jadi cumong juga itu bisa ya, tadi yang saya bilang bisa memesan dalam konteks kayak di restoran gitu, memesan seperti itulah. Nah, di sana ada shurishima yang artinya memperbaiki, detail atau rinci. Atau bahasa lainnya itu shurikojo yang artinya bengkel ya. Contohnya bengkel gitu ya. Konteks jadi bisa memperbaiki, kayak contoh ya bengkel, kayak tukang memperbaiki AC dan lain-lain ya. Seperti itu. Lalu di sana ada naoshimas yang artinya memperbaiki yang terlihat mata atau mudah. Lalu di sini ada kacimas. Kacimas di sini itu yang artinya menang. Nah, ini tuh kata kerja pasif ya, minasan. Lalu di sini ada yushoushimas yang artinya memenangkan. Kata kerjanya itu aktif. Di sini ada nikakimas yang artinya menulis pada. Nah, nikakimas menulis pada, akan menulis pada. Di ya. Nih contohnya tadi yang ada di buku ya, kurashide hong ni kanji o kakimas, menulis kanji pada buku di kelas gitu ya. Sini ada partikel o wasuremashita yang artinya melupakan. Contoh yang tadi seperti di buku yang sudah saya baca yaitu hong o kauno o wasuremashita ya, melupakan membeli buku, apa telah lupa membeli buku ya. Nah, di sini hong o kauno itu menjadi kata benda ya, minasan. Dua-duanya menjadi kata benda karena kata kerja di sini itu bertemu dengan partikel no. Seperti itu, minasan. Lalu di sini ada niaimas yang artinya menemui pada, nisang kasimas yang artinya ikut serta pada, partikel o ukemas yang artinya mengikuti ya. Lalu di sini ada partikel o sotsugyoushimas yang artinya lulus dari. Konteksnya itu meninggalkan atau keluar ya, lulus. Lalu di sini ada nigokakushimas yang artinya lulus pada. Di sini ada shizuka yang artinya sepi dalam kurung konteks keadaan lingkungan. Di sini ada sabishi yang artinya kesepian, konteks perasaan. Seperti itu ya, minasan. Lalu di sini ada sukeru yang artinya meletakkan, mengenakan atau mencocolkan. Sini ada isogashi tokoro yang bisa diartikan yang kita tahu yaitu keadaan. Isogashi tokoro artinya keadaan sedang sibuk dalam konteks waktu ya, waktu atau bagian atau keadaan atau juga sisi ya. Sini ada toshiwe yang artinya toshiwe atau toshio torimas atau juga ryosa atau juga roujing yang artinya orang lanjut usia ya, atau orang yang sudah tua. Sini ada titik-titik tarina yang artinya tidak cukup atau kurang. Sini ada rimaseng artinya kurang 3 lembar. Di sini ada keko atau tarimas atau kanari yang artinya cukup. Di sini ada nimai tarimaseng ya, atau nimai yang artinya 2 lembar lagi. Di sini ada ika atau nani ina yang artinya kurang dari, dalam kurung takaran ya, minasan. Sini ada ijo yang artinya lebih dari dalam kurung takaran. Di sini ada yori yang artinya dari atau daripada atau lebih dari. Lalu di bawahnya lagi ada amarimas yang artinya kelebihan. Di sini ada ichimai amarimas atau ichimai amata atau juga ichimai amarides yang artinya telah kelebihan 1 lembar, sama saja seperti amarimas yang kelebihan ini ya. Sini ada chanshu atau kika yang artinya kesempatan ya. Sini ada okurimas atau dasimas atau
todokemas atau juga watashimas yang artinya menyerahkan atau mengirim, dalam kurung kata benda ya. Nah, seperti atsumemas. Atsumemas juga itu bisa diartikan menyerahkan. Di sini ada sutaemas yang artinya menyampaikan pesan, kurung tidak untuk barang. Ya. Atsumemas mengirim, mengumpulkan. Minasan. Di sini ada sukimas, todokimas, kimas, muraimas yang artinya sampai tiba. Di sini ada yoko yang artinya miring, samping, sebelah, berbaring. Contoh berbalik atau tengkurap minasan. Lalu di sini ada tonari no hito atau zangjo yang artinya tetangga. Di sini ada sewa oshimas atau kaimas yang artinya memelihara. Jadi kaimas itu bukan membeli ya, artinya bisa memelihara. Konteksnya memelihara hewan gitu ya, misal. Sini ada tatemas atau sukurimas yang artinya mendirikan atau membuat ya. Sini ada katachi atau kako yang artinya bentuk. Sini ada nikayoimas yang artinya pergi bolak-balik. Nah, ininya di sini itu dalam kurung bolak-balik tujuan ya, misalnya kayak kita pergi dari tempat awal, kita pergi lalu balik lagi ke tempat awal seperti itu ya. Lalu di sini ada sasoimas yang artinya mengajak. Surete ikimas yang artinya mengantar atau mengajak pergi. Surete kimas yang artinya mengantar atau dalam kurung mengajak datang. Sini ada shota yang artinya mengundang. Muriou atau tada yang artinya gratis. Tada juga bisa diartikan hanya saja atau gratis ya mendesak. Sini ada sangkasimas yang artinya mengikuti atau berpartisipasi. Di sini ada ukemas yang artinya mengikuti dalam kurung ujian atau lomba dan lain-lain. Lalu ada jitsua atau hongtoa yang artinya sebenarnya. Hongto ya, sebenarnya. Ninki yang artinya populer. Yume yang artinya terkenal. Ninki dan yume itu sama-sama saja kata banyak yang merasa lebih ke populer atau terkenal ya. Sini ada mawari yang artinya sekitar dalam kurung sekeliling. Sini ada naniheng yang artinya sekitar. Atari yang artinya sekitar. Hou yang artinya bagian, sekitar area, tertunjuk, pilihan atau menguatkan ya minasan. Di sini ada machigaimas yang artinya salah. Machigaimas yang artinya salah. Chigaimas yang artinya beda, bukan, dalam kurung tunggal ya. Chigaimas. Sini ada iye yang artinya tidak, iya yang artinya tidak dalam kurung menyangkal. Iyana kata benda yang tidak disukai. Di sini ada ikimas yang artinya hidup. Di sini ada desigoto atau sagyo atau juga hatarakimas yang artinya bekerja ya minasan. Di sini itu aktif ya minasan. Sini ada nitsutomemas yang artinya berdinas. Nah, dalam kurung kata kerja pasif. Sini ada taite yang artinya kebanyakan atau biasanya dalam kurung kegiatan. Sini juga ada daita yang artinya biasanya dalam kurung konteks bebas, bisa ukuran, kegiatan dan lain-lain. Atau keduanya itu dalam kurung bisa diartikan takaran atau level ya minasan. Seperti itu. Lanjut di sini ada atarimas yang artinya menabrak atau cocok atau pas. Dalam kurung makna lotre ya. Sini ada fudan yang artinya biasanya atau kebiasaan atau juga kebiasaannya ya minasan. Kurang lebih seperti itu. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.